Nah, jadi dulu pihak Robitoh itu kalau ada keluarga Wali Songo mau nyambung silaturahim, mereka mengkritik seakan-akan keluarga Wali Songo itu tidak punya data sejaman. Padahal punya. Alhamdulillah pihak keraton itu masih mendata turun-temurun data Wali Songo, dan alhamdulillah sudah mendapatkan isbat nasab daripada Nakib Internasional. Nah, secara ilmiah keberadaan rambut ini penting. Jadi kalau ada yang menolak Muhammad itu hanya cerita khurafat, dengan adanya rambut itu bisa diperiksa gennya, DNA-nya bisa diperiksa. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Nah, untuk Maulid Nabi, Rasulullah bahkan lahirnya juga di hari Senin, makanya pas ini hari Senin. Jadi yang pertama kali memperingati Maulid Nabi ya Rasulullah sendiri, tapi memperingatinya dengan puasa sunnah Senin Kamis. Ya kalau kita karena ini undangan, ini syukuran, meskipun nggak puasa, insya Allah dapat barokahnya Rasulullah. Nah, Rasulullah juga ada hadis-hadis yang kita kaitkan dulu dengan kecintaan sebelum saya memperkenalkan tentang silsilah Kiai Swadi. Rasulullah ini pernah bersabda, diriwayatkan oleh sahabatnya yang bernama Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau pernah menceritakan ada seorang sahabat Nabi yang sempat bertanya kepada Rasulullah, kapan kiamat itu tiba? Nah, Rasulullah tidak menjawab langsung kapannya, tapi menjawabnya apa yang telah engkau persiapkan menghadapi kiamat tersebut. Nah, sahabat Nabi tersebut yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas, jadi bukan Anasnya langsung ya, itu menyampaikan, aku tidak punya amal yang cukup untuk menghadapinya kecuali dengan kecintaan kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah bersabda, engkau akan bersama yang engkau cintai. Nah, kemudian dalam periwayatan hadis tersebut, Sayyidina Anas ini menyampaikan itu merupakan hadis atau kabar yang paling menggembirakan buat sahabat-sahabat Nabi, karena kelak kita, ketika kita meninggal kelak, kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai. Jadi kalau kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, insya Allah moga-moga kelak kita semua akan dikumpulkan bersama beliau. Amin. Dan terutama dengan para kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, karena para ulama adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi itu adalah al-ulama, bukan yang mengaku-ngaku sebagai habib atau cucu nabi. Jadi ulama lah yang benar-benar sebagai pewaris nabi. Nah, Kiai Imad sudah meneliti bahwasanya para habaib Ba'alawi muasal Yaman ini bukan atau tidak terbukti sebagai keturunan Nabi, baik secara data pustaka, data ilmu nasab, dan juga data ilmu sejarah. Tadi Kiai Marzuki, Kiai Nur Ihya juga sudah menjelaskan. Kalau tadi Kiai Marzuki menyampaikannya kan perbandingannya dengan atau kiasnya itu dengan kayak kakak lawas sama kakak baru. Nah, itu karena berbagai terbukti lewat data, bahwasanya data dari kitab Al-Burqah Al-Musikoh yang abad di 9 Hijriah diciptakan oleh Said mengakunya Habib Ali bin Bar Asakron, ternyata kontradiksi dengan kakak lawas yang terbukti dalam kitab Sejaratul Mubarokah. Nah, itu juga ternyata dalam ilmu sejarah Said Ahmad bin Isa juga tidak hijrah ke Yaman. Jadi kontradiksi dengan data ilmu nasab, data sejarah, dan juga kalau data genetik itu dititi oleh saudara kita Kanjeng Raden Temenggung Gus Fakih Wiradiningrat dan juga Dr. Sugeng. Jadi para Habib Balawi ini tidak terbukti baik secara data pustaka maupun genetik. Nah, awalnya yang pertama-tama menggoda-goda tentang masalah data sejaman itu justru kalangan Ba'alawi terhadap keluarga Wali Songo, dan yang menggoda tentang masalah tes DNA juga Habib Rizik. Jadi itu ibaratnya senjata makan tuan. Nah, jadi dulu pihak Robitoh itu kalau ada keluarga Wali Songo mau nyambung silaturahim, mereka mengkritik seakan-akan keluarga Wali Songo itu tidak punya data sejaman. Padahal punya. Alhamdulillah pihak keraton itu masih mendata turun-temurun data Wali Songo, dan alhamdulillah sudah mendapatkan isbat nasab daripada Nakib Internasional. Allahumma sholli alaihi. Termasuk masalah DNA. Dulu kan Rizik Syihab itu yang ngomong pertama kali DNA itu Rizik Syihab. Beliau tuh menyampaikan yang aku cucu Nabi itu tes DNA-nya. Nanti genetiknya Nabi kemana? Genetiknya dia kemana?
ternyata malah mereka semua yang kacau. Yang tadi ada kata-kata baru selain rungkat, apa itu Gus Yami? Semprul. Nyuwun sewu. Nah, sedangkan untuk keluarga Wali Songo, alhamdulillah wa syukurillah, kita sudah data pustaka maupun data genetik. Untuk data pustaka kita mengkorroborasi dan mengkolaborasi data. Tadi Kiai Marzuki Mustamar juga menyampaikan pernah ada hasil Muktamar NU ke-31 di Solo ya Yai ya, bahwasanya hasil tes itu bisa membatalkan ilhak nasab, tapi belum tentu bisa untuk menentukan ilhak nasab. Nah, genetik keluarga Wali Songo itu sudah dibandingkan dengan pihak Ba'alawi. Pihak Ba'alawi juga sudah dibandingkan dengan Alawiyin internasional. Jadi Alawiyin internasional itu genetiknya ke haplogrup J, sedangkan Ba'alawi ke G, Golf. Nah, dan juga keluarga Wali Songo tidak sama dengan Ba'alawi. Artinya untuk keluarga Wali Songo, dulunya kami husnuzon. Dulunya kami sempat jadi mukibin juga dulunya. Jadi dulu itu kami sempat menyangka husnuzon, ada versi keluarga Wali Songo itu keturunan daripada Ba'alawi juga. Ada yang kebasyeban, ada yang kasmatkan. Tapi karena hasil tes DNA ini terbukti kita tidak sama dengan keluarga Ba'alawi, dan dengan hasil tes DNA itu ada peta genetik migrasi leluhur, sehingga kita kemudian menggunakan versi data lain. Karena untuk menentukan silsilah leluhur kita tidak cukup hanya dengan tes DNA saja, tapi kita menggunakan data internal manuskrip Nusantara selain versi Ba'alawi, disesuaikan, dikoroborasi dan dikolaborasi dengan data eksternal dari nakib negeri muasal leluhur Wali Songo atau Wali Nusantara. Nah, jadi ini kemudian kita menyampaikan kepada publik bahwasanya silsilah Wali Nusantara ini perlu kita luruskan bersama. Jangan sampai dibelokkan ke Ba'alawi, jangan sampai dibelokkan ke bin Yahya, jangan sampai dibelokkan ke Yahudi. Jadi Wali Nusantara ini ada yang masuk ke Nusantara dari dua muasal daerah. Ada yang dari jalur Maulana Maghribi dari Maroko, yang terakhir nanti ke Al-Jalani Al-Hasani. Ada yang dari jalur Uzbekistan. Makanya kita sering dengar ayah Sunan Ampel adalah Makhdum Ibrahim As-Samarkandi dari Samarkand, Uzbekistan. Nah, ini yang jalurnya ke Al-Kazimi Al-Husaini. Jadi kalau dari jalur yang Uzbek itu Al-Kazimi Al-Husaini menurun ke Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati yang kedua dan keempat. Sedangkan yang dari jalur Makhdum Maulana Maghribi Maroko yang terakhirnya ke Al-Jalani Al-Hasani menurunnya ke Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati yang pertama yakni Sadatul Kafi, dan juga Sunan Gunung Jati ketiga yakni Zain Abdul Qadir alias Abdurrahman Al-Qadiri, leluhur daripada atau ayah daripada Sulaiman Mojo Agung maupun Mbah Soleh Semendi.